Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Yutia Ihza Komala. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping yang telah saya buat. Nanti mind mapnya akan saya sertakan atau saya taruh di videonya, yaitu mengenai toksikologi. Dan dalam toksikologi itu ada definisi, kemudian ada sejarah, kemudian ada urgensi atau pentingnya kita mempelajari toksikologi, kemudian ada ilmu-ilmu yang terkait toksikologi, kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai ruang lingkup apa saja dalam toksikologi. Baik, langsung saja penjelasan yang pertama adalah mengenai definisi. Nah, jadi definisinya toksikologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang keracunan oleh zat kimia atau oleh obat-obat, kan termasuk zat kimia juga ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sejarah. Jadi menurutnya beberapa pelopor-pelopor kita yang sudah mengemukakan pendapatnya mengenai toksikologi, yang pertama adalah ada Ebers Papyrus. Dia itu menceritakan bahwasannya racun itu seperti tembaga, seperti antimon dan lain sebagainya, terpentin. Nah, tapi menurut The Book Job itu berbeda lagi. Menurut The Book Job, racun itu adalah racun panah atau poison arrow. Kemudian ada juga menurut di negara India, tertulis di bukunya yaitu Caraka Samhita bahwasannya segala bentuk logam berat itu adalah racun, kayak emas, timbal, perak, kemudian tembaga dan lain sebagainya itu adalah racun. Kemudian Hippocrates juga menyatakan bahwa bisa ular itu adalah racun. Nah, dari semua pendapat-pendapat yang telah dikemukakan oleh pelopor itu, dapat kita simpulkan bahwasannya toksikologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai mekanisme kerja obat atau mekanisme zat kimia berbahaya yang dapat menyebabkan toksisitas yang berpengaruh terhadap tubuh makhluk hidup atau tubuh makhluk biologis. Nah, baik, yang selanjutnya adalah urgensi. Jadi dalam toksikologi ini, urgensi itu mempelajari tentang mekanisme, kemudian juga mempelajari tentang gejalanya, kemudian cara detoksifikasi atau cara pembuangan racun dan lain-lain sebagainya, kayak gitu. Nah, kemudian kita juga tahu bahwasannya toksikologi ini berpengaruh dan berkaitan erat dengan kehidupan manusia dengan lingkungannya, bahkan lingkungan yang sehari-hari kita pijak, maksudnya sehari-hari kita ada di lingkungan tersebut, itu siapa tahu bahwa ternyata lingkungan kita itu mengandung toksin sehingga menyebabkan toksisitas, kayak gitu. Nah, kemudian ilmu-ilmu terkait toksikologi ini ada 7 macam. Yang pertama adalah behavior science. Jadi kemudian juga ada epidemiologi, ada biologi molekuler, ilmu lingkungan, kemudian ada imunologi, kesehatan masyarakat, kemudian juga ada mikrobiologi. Nah, kita bahas dulu yang pertama adalah behavior science. Behavior science ini itu atau biasa kita tahu adalah sains ilmiah yang tadi sudah dikemukakan oleh pelopor-pelopor kita, pendapat-pendapat dari bapak-bapak sains gitu ya, fisikawan yang melakukan penelitian atau mengemukakan pendapat mengenai toksikologi. Kemudian juga ada ditinjau dari epidemiologi atau dari prevalensi kejadian, kasus-kasus yang terjadi di masyarakat tentang toksik gitu ya, ada berapa banyak sih yang ada berapa banyak kasusnya tentang toksikologi, toksisitas ini gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah dari biologi molekuler. Yang kita tahu, molekuler ini pasti berhubungan erat dengan target obat, reseptor obat, target reseptor hubungannya apa terhadap makhluk biologis, kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah ilmu lingkungan yang tadi dijelaskan bahwasanya di lingkungan ada udara segar, udara kita menghirup oksigen. Siapa tahu atau tanpa sadar, tanpa sengaja kita menghirup zat-zat yang mengandung toksik gitu ya, kayak asap rokok, kemudian polusi udara. Itu kan tentu menyebabkan efek yang tidak baik untuk tubuh kita ya, padahal di lingkungan kita sendiri. Jadi jangan sampai kita itu
tidak aware terhadap toksisitas kayak gitu ya, karena impactnya sangat buruk untuk tubuh kita. Kemudian ada juga imunologi jelas berhubungan dengan respon imun, kemudian berhubungan dengan virus, bakteri, antigen, antibodi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada tentang kesehatan masyarakat itu ditinjau dari masyarakatnya. Kita tahu bahwasannya toksik itu dilihat dari masyarakat yang mungkin banyak mengalami kasus tersebut kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah mikrobiologi kayak tadi berhubungan dengan sistem imun, berhubungan dengan imunologi juga, virus, bakteri, jamur, cacing, parasit, dan lain-lain sebagainya yang menyebabkan toksisitas. Nah, setelah kita tahu dari ilmu-ilmu itu, dari semua hal yang kita bahas tadi mengenai toksikologi, ada satu yang penting tetapi kita belum tahu gitu. Nah, setelah mendengar kata toksikologi, kita pasti mikir, sebenarnya zat kimia apa sih yang menyebabkan toksik gitu ya. Dari tadi kan kita ngobrol tapi kita belum menjelaskan itu gitu. Nah, jadi ada suatu zat yang namanya adalah toksin. Toksin ini menyebabkan toksisitas. Toksin itu adalah substansi atau zat-zat yang dapat menyebabkan toksisitas. Nah, kayak tadi, kayak virus, bakteri, jamur, parasit, cacing, itu semua bisa kita sebut, atau biar lebih singkat gitu ya, disebutnya dengan toksin. Jadi mereka ini termasuk ke dalam toksin kayak gitu, atau substansi yang menyebabkan toksisitas. Kemudian penjelasan terakhir yaitu mengenai ruang lingkup dari toksikologi. Yang pertama adalah mekanistik toksikologi. Mekanistik toksikologi ini ia belajar mengenai bagaimana pengaruh zat kimia terhadap makhluk biologis, terhadap tubuh dari makhluk hidup kayak gitu ya. Kemudian ada deskriptif toksikologi. Deskriptif toksikologi ini kita menentukan atau melakukan uji toksisitas ya. Balik lagi pasti untuk makhluk hidup, biar kita tahu gitu, kalau misalkan diuji kita pasti tahu seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada regulatory toksikologi. Regulatory toksikologi ini, jadi kita ini menentukan obat dengan resiko toksik yang rendah, sehingga obat tersebut bisa digunakan untuk terapi pengobatan kayak gitu ya. Jadi kita bisa tahu dulu nih, ini nih resiko toksiknya rendah gitu, makanya boleh digunakan kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah forensik toksikologi. Kita tahu bahwasanya forensik ini pasti berhubungan dengan kedokteran juga. Jadi kita tuh mempelajari aspek-aspek hukum tentang kedokteran. Gunanya itu untuk menegakkan diagnosa mereka tentang toksik ini gitu. Kemudian ada clinical toxicology. Clinical toxicology ditinjau dari segi klinisnya. Kita tahu dulu substansi apa yang menyebabkan makhluk hidup tersebut toksik gitu ya. Kita tahu dulu nih, kita belajar dulu, sehingga setelah kita belajar harapannya kita bisa tahu bagaimana cara menanggulangi toksisitas tersebut. Kemudian yang terakhir adalah environmental toxicology. Jadi kalau ini sama kayak tadi ilmu lingkungan ya, ilmunya itu berhubungan dengan lingkungan sekitar kita. Kita harus sadar bahwasannya lingkungan sekitar kita ini juga bisa saja mengandung toksin yang menyebabkan toksisitas kayak gitu. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai toksikologi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.